Hari ini adalah pertemuan kita untuk mengajukan ekonomi untuk yang saja saya buka dengan versi dulu untuk kita. Kalau pertemuan ini yang saya selesaikan, saya akan belajar mengenai mengajukan ekonomi untuk kita. Kita mengajukan bahasa ekonomi itu mengenai konservasi ekonomi. Dan kita memahami apa itu ekonomi ini yang berdasar akan saja dan kita mencari dalam satu sistem. Jadi kami dia ini memberikan penelitian. Jadi mungkin ilmu ekonomi ini mungkin harus sejak awal kita pahami ya ruang lingkupnya akan saja karena yang ekonomi ada mata kuliah pengantar ekonomi, kemudian ekonomi keilmuan sendiri ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Jadi kita harus agar kita bisa mengidentifikasi kira-kira topik yang akan dipelajari pada masing-masing mata kuliah itu apa, maka kita awalnya kita flashback dulu untuk menelusuri apa sih ekonomi itu, baru setelahnya kita akan menelusuri jejak menuju ke mikronya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ekonomi. Jadi di komentar ekonomi mungkin sudah pernah disinggung bahwa ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos itu adalah household atau rumah tangga, nomos itu adalah pengaturan atau manajemen, sehingga oikos nomos atau oikonomi itu adalah household management atau pengaturan permasalahan rumah tangga. Dalam hal ini maksudnya adalah kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, maka dalam perekonomian ini atau ekonomi ini itu masalah yang mendasari adanya keilmuan atau cabang ilmu ekonomi itu yang intinya itu ada empat. Yang pertama adalah need, jadi adanya kebutuhan manusia. Tadi ketika saya mention oikos nomos itu berasal dari kata household management, yang dimaksud household atau rumah tangga itu bukan berarti artinya literally rumah tangga yang kita ketahui saat ini yaitu rumah tangga suami istri itu bukan, tetapi manusia secara institusi maupun individu. Nah, manusia sendiri di sini ini kebutuhannya itu sangat beragam dan sangat banyak, sehingga ada need atau ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu. Contohnya makan, manusia nggak mungkin nggak makan, manusia nggak mungkin nggak pakai sandang, mungkin nggak menempati sebuah hunian atau rumah yang tempat menetap, nggak mungkin. Banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian ternyata di samping adanya kebutuhan itu ditemukan bahwa ketika seseorang atau manusia itu kebutuhan dasarnya itu sangat banyak, misalnya makan, minum, berteduh, pakaian dan sebagainya. Ternyata antara kebutuhan itu dengan sumber daya yang tersedia itu ternyata ada ketimpangan atau kesenjangan. Sehingga ini tercipta inequality. Ada orang-orang yang punya lebih banyak sumber daya dibandingkan orang-orang lain. Karena dasarnya memang antara kebutuhan manusia dengan sumber daya itu terbatas. Kemudian orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber daya itu pun juga tidak merata. Kemudian muncul ada istilah scarcity atau kelangkaan. Ternyata memang sumber daya ini di dunia ini tuh jumlahnya terbatas. Contohnya bumi itu dari dulu sampai sekarang lahannya sejumlah itu. Walaupun ada laut yang mengering kemudian menjadi lahan darat, atau danau sungai yang mengering kemudian menjadi lahan darat. Tetapi tanah itu sendiri, walaupun tanah itu berada di bawah lautan, tetapi bumi itu ukurannya ya sudah seperti itu. Sedangkan jumlah manusia dari pertama kali kemunculan manusia ratusan ribu tahun yang lalu hingga saat ini itu semakin bertambah. Ketika tahun 2023 jumlah manusia masih sekitar 7 miliar orang, tahun 2024-2025 kabarnya sudah menjadi 8 miliar orang. Jadi pertumbuhan manusia itu tidak seperti deret ukur, tetapi tidak seperti deret hitung, tetapi seperti deret ukur. Jadi bersifat eksponensial atau berkelipatan. Sehingga
ada sumber daya itu yang jumlahnya terbatas dibandingkan dengan manusia yang semakin banyak dan kebutuhan manusia juga semakin banyak. Kemudian, sehingga adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Kemudian, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai kelompok dasar ilmu ekonomi. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu ekonomi, kemudian ilmu ekonomi ini muncul karena apa? Oh, karena ada 4 fakta tadi bahwa ternyata manusia membutuhkan banyak sekali kebutuhan dasar manusia, di mana sumber daya itu semuanya terbatas dan langka, kemudian sedang distribusinya itu tidak merata, sehingga kita inequality atau ketimpangan dan kesenjangan. Kemudian setelahnya kita akan mempelajari mengenai kelompok dasar ilmu ekonomi, di mana setelah kita mempelajari ini kita akan bisa menarik garis merahnya ilmu ekonomi itu tuh lahirnya itu dasar ilmuannya seperti apa. Jadi pertama, ekonomi itu ada dasar, kelompok dasar ilmu ekonomi itu ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori ekonomi, dan ada ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi ilmu ekonomi mikro sendiri itu memiliki cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau unit atau bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi secara agregat. Contoh tingkat harga dan upah, faktor produksi, dan lainnya. Maksudnya adalah sesuai dengan namanya, ada makro, ada mikro. Mikro itu adalah sesuatu yang bersifat lebih kecil dibandingkan makro yang lebih besar. Nah, ketika kita melihat kok ada ekonomi kecil sama ekonomi besar, yang dimaksud itu bukan ilmunya kecil atau bagaimana, tetapi fokus atau yang ruang lingkup yang dipelajarinya itu bukan ruang lingkup keseluruhan, tetapi ruang lingkup per unit atau secara individual atau bagian kecil dari masalah ekonomi yang secara akibat. Contohnya, individual itu berarti real individu para pelaku ekonomi kayak seperti kita ini, atau rumah tangga, atau perusahaan. Jadi perusahaan itu dianggap di sini ranahnya itu mikro, kecil, karena dia bukan keseluruhan seperti negara. Kalau negara itu di dalamnya ada mencakup ya orang perorangan, ya pemerintah, ya perusahaan, banyak gitu ya. Sehingga disebut dia lebih makro atau lebih menyeluruh. Kalau mikro itu lebih spesifik langsung ke individu, perusahaan, atau apa. Gitu. Kemudian ruang lingkup teori ekonomi. Jadi ruang lingkupnya itu, jadi ya kita bahas maksud ekonomi itu membahas ekonomi secara individual, uh, bersifat secara individual, walaupun yang dimaksud di sini bukan berarti real orang individu ya, bisa jadi perusahaan. Nah, kemudian bagaimana dengan ruang lingkup? Jadi pendekatan ilmu ekonomi mikro itu kita menggunakan model-model abstrak di dalamnya untuk melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya yang tersedia itu dialokasikan. Jadi kenapa kok ada keilmuan yang melihat dari sisi itu, dari sisi para pelaku ekonomi itu karena kita ingin melihat bagaimana sih bentuknya kegiatan ekonomi di antara para individu ini atau para perusahaan ini. Nah, otomatis ketika kita melihat bagaimana kegiatan ekonomi, jadi kita melihat ada aktivitas ekonomi. Salah satu unsur dari aktivitas ekonomi adalah jual beli, salah satu contohnya, dan unsur dari jual beli itu adalah harga benda, harga barang. Sehingga yang kita lihat ini bukan hanya oh ada inflasi secara makro ya, tapi kita lihat per item, oh ada harga, ada barang, kemudian ada harga. Nah, harga ini terciptanya bagaimana sih caranya? Produksinya itu caranya gimana? Harga biaya produksinya apa aja, sehingga menciptakan barang yang udah jadi dijual tadi ini harganya segini. Jadi kita melihat proses mekanisme terciptanya harga tadi itu bagaimana. Kemudian kita juga melihat alokasi sumber daya atau distribusi sumber daya yang ada karena tadi ada kebutuhan, ada manusia yang membutuhkan sesuatu, dan ada sumber daya, maka cara membagi sumber daya yang terbatas ini kepada manusia yang sangat banyak dengan kebutuhan yang beragam itu bagaimana caranya. Nah, untuk mempelajari itu, kita menggunakan model-model abstrak, maksudnya adalah model-model ekonomi. Model ini maksudnya persamaan ya, baik persamaan maupun teori yang mendasari kita untuk lebih memudahkan kita mempelajari, memahami sesuatu. Sehingga fungsi ilmu ekonomi mikro itu yang pertama adalah memahami perilaku konsumen,
kemudian menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa, kemudian kita akan mempelajari fungsi dari ilmu ekonomi itu adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Jadi yang pertama mengenai relasi ini, ketika misalnya kita mempelajari mekanisme terbentuknya harga, itu kita nggak bisa melihat dari sisi produsen aja. Kalau kita melihat, oh itu harganya barang A, itu harganya sekian karena produksinya sekian, Bu. Jadi pasti kalau misalnya produksinya segini, pasti harganya segini. Padahal belum tentu. Bisa jadi ada faktor pembentuk harga yang lain. Contohnya adalah perilaku konsumen. Ternyata barang yang walaupun mungkin produksinya cuma segitu-segitu aja, biayanya ya udah cuma segitu. Bisa jadi harganya jauh lebih tinggi ketika semua orang sangat menyukai barang tersebut dan lagi viral dan semuanya pengen punya. Beda dengan harga barang dengan produksi yang sama, kualitas yang sama, biayanya harga sama, harganya sama. Bisa jadi harganya malah lebih rendah dibanding barang yang tadi. Karena nggak laku atau karena orang-orang tidak terlalu menginginkannya secara selera. Sehingga karena nggak banyak yang menginginkan dan membeli barang itu, akhirnya harganya jadi turun. Jadi ternyata unsur pembentuk atau faktor pembentuk harga itu bukan hanya dari sisi produsen, tapi juga dari sisi konsumen. Kemudian berikutnya menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa. Jadi bagaimana sih setelah tadi lihat perilaku konsumen, kita melihat kaitannya dengan penentuan harga itu bagaimana. Kemudian apakah kuantitas barang dan jasa itu juga berpengaruh di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Bagaimana sih alokasi sumber daya yang efisien itu? Yang sekarang itu apakah sudah efisien? Kemudian kita akan mempelajari Pareto optimum, first, the best Pareto, kemudian second best, third best, sampai worst case scenario. Jadi kita akan mempelajari semua itu. Kemudian berikutnya adalah asumsi teori makro. Jadi asumsi teori ekonomi terus. Jadi pertama ada tiga. Yang pertama adalah asumsi rasionalitas. Jadi asumsi rasionalitas itu maksudnya adalah bahwa manusia itu kan homo economicus ya. Jadi berlaku untuk semua teori ekonomi. Dan ini berlaku untuk semua teori ekonomi. Di mana sifat-sifat pelaku ekonomi itu berbagi, misalnya rumah tangga itu sifat orang-orang individu seperti kita itu adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan. Sedangkan individu yang berupa kelompok, contohnya misalnya perusahaan, maka dia memaksimalkan keuntungan. Bisa jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan itu nggak puas misalnya dengan kondisi kerjanya atau gajinya. Tapi selama perusahaannya untung pastinya, maka itulah yang akan dicari oleh perusahaan. Sedangkan kita, rumah tangga, kadang kita nggak mikir untung rugi. Misalnya, dengan gaji 5 juta, kalau kita mikir untung rugi, jadi kita seminimal mungkin kita uh, berkonsumsi atau beli belanja-belanja, yang penting kita sudah terpenuhi semuanya, misalnya kayak bayar kontrakan atau bayar kos atau bayar cicilan rumah, udah lunas semua, tagihan listrik, tagihan internet, semua udah lunas. Kemudian ya udahlah kita cukup sekali sebulan aja kita makan di luar, misalnya kita masak sendiri biar hemat agar ada sisa gaji untuk investasi misal. Kalau misalnya kita memaksimalkan keuntungan, itulah yang akan kita ambil langkahnya. Tapi kalau kita manusia individu yang memaksimalkan kepuasan, maka walaupun keputusan-keputusan yang kita ambil itu sebetulnya tidak merupakan keputusan dengan hasil keuntungan maksimal, tapi kadang karena kita yang kita utamakan adalah kepuasan, kenyamanan kita, maka kadang kita tetap mengambil langkah itu. Kemudian yang kedua adalah ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu maksudnya adalah all things being equal. Maksudnya all things being equal adalah asumsinya semua variabel itu sama, tidak berubah. Kemudian yang mengalami perubahan hanya variabel-variabel yang sedang kita pelajari. Misal, kita sedang mempelajari perilaku konsumen kaitannya dengan harga. Maka asumsi karena kita lagi mempelajari perilaku konsumen, maka asumsinya harga itu berubah hanya karena perilaku konsumen. Misalnya ternyata ada di luar sana ada bencana alam, bisa jadi bencana alam bikin harga gonjang-ganjing atau ada perang atau belum ya, ada perang atau ada apapun lah. Itu sebenarnya sangat bisa mempengaruhi harga barang, tetapi karena kita sedang berusaha memahami satu variabel ini, yaitu perilaku konsumen, maka pura-puranya lagi damai, tidak ada perang,
pura-puranya sama sekali nggak ada bencana alam, pura-puranya sama sekali nggak pernah ada gempa atau melah. Walaupun pada kenyataannya dunia nyata nggak bisa kita mengatakan nggak akan mungkin ada gempa atau bencana alam, itu susah ya karena kita nggak tahu. Tapi pura-puranya seperti itu agar lebih mudah kita mengukur pemahaman kita terhadap variabel yang lagi kita teliti. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan model, di mana kayak tadi saya bilang bahwa model itu untuk memudahkan pemahaman akan mekanisme dalam aktivitas ekonomi, maka kita menggunakan model persamaan matematika atau model kurva grafik apapun itu yang sedang kita pakai yang sangat sederhana. Contohnya, kita ingin melihat tadi ya pembentukan harga yang dipengaruhi oleh dua, yang pertama biaya produksi, yang kedua perilaku konsumen. Maka di grafik kita hanya ada dua sumbu, yaitu sumbu Y itu adalah perilaku konsumen, sumbu X itu adalah biaya produksi misal. Maka segala macam faktor lain di luar itu tidak kita masukkan di situ. Karena sumbernya cuma ada dua, cuma ada sumbu Y yang harga sama sumbu X yang daftar aja. Walaupun misalnya faktornya ada 10, tapi kita nggak bisa bikin sumbu 10 gitu ya. Karena untuk memudahkan pemahaman kita akan bedanya pengaruh dari perilaku konsumen dengan bedanya pengaruh dari uh, biaya produksi. Contohnya. Kemudian pelaku, nah, ketika dari tadi kita ngomong tentang aktivitas ekonomi, itu emang pelaku ekonomi atau economic agent. Itu siapa aja sih? Jadi yang pertama, pelaku ekonomi itu ada uh, rumah tangga atau household, kemudian ada perusahaan atau firm, kemudian ada pemerintah atau government. Pemilik faktor produksi tenaga kerja. Jadi rumah tangga itu siapa? Rumah tangga itu adalah mereka yang memiliki fisik. Jadi di perekonomian itu ada aliran modal, ada aliran tenaga kerja, ada aliran uang, ada aliran lala. Nah, rumah tangga ini powernya dia itu adalah dialah yang bekerja di perekonomian. Sehingga dia memiliki tenaga, kita itu memiliki tenaga untuk membuat barang atau tenaga untuk menjual jasanya. Kemudian dia juga memiliki modal, seperti kayak tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan perusahaan itu siapa? Perusahaan itu adalah organisasi yang dibentuk oleh orang atau kumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan pemerintah kita tahu ya, itu adalah regulator. Jadi adalah pemangku kebijakan yang membuat regulasi atau peraturan serta servis maker. Contohnya Bank Sentral, Kementerian, Pemda, Parlemen dalam hal ini legislatif ya, atau DPR, DPD, DPRD, kemudian TNI, Polri, dan lain-lain, itu adalah satuan pelayanan masyarakat, sehingga mereka selain membuat aturan, mereka juga melayani masyarakat. Nah, itu adalah tugasnya pemerintah. Walaupun misalnya pemerintah itu bukan orang yang menjual jasa atau seperti rumah tangga atau dia yang mencari keuntungan seperti perusahaan, tapi dia termasuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan menyinggung mengenai model ekonomi atau ekonomi model, di mana maksudnya itu model ekonomi sebenarnya model gimana sih? Jadi intinya model ekonomi yang dimaksud di ekonomi ini tidak cuma mikro ya, tapi makro, moneter, dan sebagainya juga begitu. Intinya uh, model ekonomi itu adalah konstruksi teoritis atau kerangka analitis yang terdiri dari suatu rangkaian asumsi-asumsi sehingga kesimpulan dapat diturunkan. Maksudnya konstruksi teoritis atau kerangka analitis itu maksudnya adalah suatu teori yang kita bentuk, di mana teori tersebut menjelaskan sesuatu fenomena dan fenomena itu terjadi ada dasar asumsi-asumsinya. Kemudian bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya persamaan matematika, bisa bentuknya adalah grafik, dan seperti itu. Kemudian menggunakan analisa deduksi dan model yang dimaksud di sini itu merupakan penyederhanaan dari dunia nyata yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang relevan. Ya, tadi saya kasih contoh, tadi ya kita pengen menggambarkan grafik hubungan uh, pembentuk komponen pembentuk harga, contohnya perilaku konsumen dan faktor biaya produksi, maka ya udah cuma dua variabel itu aja yang kita gambarkan. Ya udah cuma ada sumbu Y perilaku konsumen sama sumbu X harga biaya produksi aja yang kita tulis karena yang mau kita pelajari itu.
Sehingga ini adalah penyederhanaan dari yang real terjadi di dunia. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk materi ekonomi mikro untuk pertemuan pertama. Yang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.